Perkenalkan, nama saya Subandi Gianto sebagai pelukis wayang. Saya lahir tahun 58, berkarya seni sekitar 59 tahun. Jadi ceritanya saya itu sungguhnya kan awalnya dari tukang natah wayang, nyungging wayang, maka berkelanjutan menjadi pelukis wayang karena saya itu kenal lukis kira-kira tahun 75 ketika saya masuk Sekolah Seni Rupa Indonesia. Saya melihat dari kakak-kakak yang asri waktu itu lukisnya besar-besar gitu. Terus kebetulan waktu itu saya ambil ukir kayu ya, jadi kriya kayu gitu. Saya cuman kepikiran waktu itu, wah kalau misalnya wayang itu saya lukis itu mungkin menjadi beda dan mungkin bagus, terus saya jual bisa laku mahal. Waktu itu pikiran gitu, karena kalau wayang itu kan dianggap sebagai barang kerajinan sehingga nilai jualnya kan rendah gitu. Waktu itu terus kepikiran untuk melukis, ya mulai saat itu loh saya mulai belajar melukis, jadi tahun 75 gitu. Secara garis besar mungkin karena karena wayangnya. Selain wayangnya yang masih kuat dengan tradisinya itu, jadi unsur-unsur tradisinya, juga pewarnaan, Mas. Jadi pewarnaan saya mungkin karena basicnya sunggingan gaya Jogja, dan itu masih saya pertahankan sampai sekarang. Jadi siapapun yang mungkin melukis mirip-mirip dengan tempat saya itu dianggap lukisan saya. Lebih-lebih yang benar-benar melukiskan saya, orang masih melihat lukisan saya. Dan juga detail saya itu, kekuatan saya ada di garis, dan garis-garis ornamentik itu saya dapatkan dari kecil ketika saya nata wayang. Di situ ada bentuk-bentuk yang spiral ya, bentuk-bentuk yang lurus, lengkung-lengkung seperti teratasan atau kawatan. Ada bentuk mas-masan, patran. Itu saya dapatkan dari nata wayang gitu. Inspirasinya ya dari wayang, Mas, tetap dari wayang inspirasi. Jadi bagaimana mungkin aku bisa cerita begini. Ketika saya mulai mengerjakan berkarya seni ini, sungguhnya saya telah mungkin membuat eksplorasi sekitar 30-an macam, yang semua itu mengandung unsur wayang. Jadi ketika wayang itu sudah masuk ke dalam jiwa saya, maka itu yang menginspirasi saya, wayang itu. Akhirnya saya wujudkan ke dalam macam-macam bentuk wayang yang saya rubah sedemikian rupa, juga termasuk pengembangan materialnya itu. Kalau misalnya saya dikenal ke lukisan kaca karena memang pameran tunggal saya pertama kaca gitu. Tetapi tetap saya menggunakan wayang. Selain wayang juga saya menggunakan wayang beber sebagai sumber inspirasi. Juga wayang penanggalan Jawa, Pawukon, wayang-wayang Pawukon itu juga sebagai sumber inspirasi saya. Juga yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya tradisi gitu, karena saya sebenarnya punya keinginan bagaimana saya mengembangkan seni rupa tradisi itu menjadi basic penciptaan karya seni saya. Dan akhirnya nanti akan menjadikan sebuah identitas baru
dari sebuah kreasi saya itu gitu. Memang saya berusaha bagaimana wayang yang dianggap kuno itu bisa beradaptasi dengan seni kontemporer saat ini. Harapan saya bahwa wayang itu tidak ditinggalkan oleh generasi muda, supaya tetap disenangi oleh generasi muda, supaya wayang ini tetap lestari. Oleh karena itu, maka saya berkarya seni ini yang berkait dengan wayang ini. Harapan saya, kalau suatu saat misalnya karya seni saya itu dipamerkan secara luas, misalnya tingkat dunia, maka disitulah akan muncul identitas baru yang berbasis pada tradisi. Dan ketika kita disandingkan dengan perupa-rupa luar negeri misalnya, maka ini akan selalu langsung muncul bahwa ini loh Indonesia. Jadi terkait dengan minat generasi muda, jadi kalau saya pameran di mana saja, saya lihat mereka antusias melihat karya saya. Mereka merasa heran dengan wujud visual itu. Loh, ternyata wayang bisa dibuat seperti ini ya. Lebih-lebih karya saya sekarang itu kan lukisan yang bentuknya realis, yang saya gabung dengan unsur-unsur dekoratif wayang, pawukon dengan wayang beber, wayang kulit ya, pawukon dengan wayang beber. Itu ternyata untuk saya lihat dari penonton itu selalu ingin tahu gitu loh. Ini apa, bentuknya apa gitu. Jadi ingin tahu. Kadang-kadang kalau misalnya pas saya juga di dalam misalnya pembukaan pameran itu, kadang-kadang saya terpaksa harus sudah pergi, tidak nunggu lukisan saya aja. Mereka mencari, Pak saya potret Pak dengan lukisannya Bapak, seperti itu. Oh iya, ya alhamdulillah kalau masalah prestasi mungkin akhirnya waktu kelas 4 saya sudah agak pintar nata wayangnya. Siapa yang bisa nata wayang? Kepala sekolah bilang gitu. Nggak ada yang ngacung saya sendiri. Akhirnya ya wes, Bandi besok nganu kowe melu aku. Kenapa? Besok ada lomba itu, lomba eksposisi namanya. Bandi besok nata wayang. Jadi di eksposisi itu saya nata wayang dan juara 1 waktu itu. Nah, mulai itulah seneng. Jadi saya paling enggak ketika saya diajak ke rumah kepala sekolahnya, saya bisa makan enak. Seperti itu. Jadi waktu itu terus saya lomba lagi sampai ke kabupaten, provinsi, selalu juara 1, Mas. Sampai saya kelas 6. Itu juara 1 terus. Cuman sekolah saya bodoh, Mas. Karena hampir setiap tahun kan keliling, ikut lomba terus, bodoh. Jadi yang dari sekian puluh orang itu yang sampai kelas 6 itu ada ada 21 orang, yang lulus cuma 7. Saya itu lulus nomor 7 gitu. Nah, paling bodoh. Tapi ya enggak apa, saya nikmati. Tapi mungkin berkah Gusti Allah nih. Jadi saya akhirnya satu-satunya anak SD yang bisa lulus sampai sarjana cuma saya sendiri. Alhamdulillah gitu. Dengan segala jerih payahnya itu. Terus tahun setelah itu saya di SMP tidak terdeteksi oleh guru saya. Terus saya di SMSR, saya 2 kali di Sesri, saya mendapat 2 kali karya terbaik Pratita Adikarya. Itu tahun 75, jadi saya masuk Sesri itu tahun 75. Bulan April pameran, saya dapat karya terbaik. Kaget saya, kok iso gitu. Padahal aku pikir, iso, tapi kok kenyataan karya terbaik. Alhamdulillah. Menjelang lulus juga mendapat karya terbaik lagi. Terus setelah itu saya banyak kegiatan yang seni, tapi
apa muter-muter lah, sambil ngajar macam-macam, kadang-kadang lomba-lomba tidak terpikir. Baru tahun 92 saya ikut lomba lagi, mendapat juara 2 untuk wayang beber kontemporer. Itu dulu ada, itu saya dapat juara 2. Ya, setelah itu saya kerja lagi dengan bermacam-macam pekerjaan juga yang masih terkait dengan seni, karena saya dapat proyek termasuk membuat menjadi bagian dari pembangunan Hotel Jimbaran Bali, terus Hotel Lipo, terus renovasi Ambarukmo itu, Hotel Ambarukmo itu saya membuat 104 lukisan. Jadi sibuk mas, jadi lomba-lomba. Baru tahun berapa lagi saya ikut lomba lagi, tahun 2012 saya ikut lomba lagi, dan itu dari lama yang tidak lomba. Itu saya mendapat karya terbaik untuk bidang seni lukis, the best visual art itu waktu dalam festival seni internasional itu. Terus 2013 saya mendapat anugerah kebudayaan dari Bupati Bantul 2013 itu juga saya tercatat di dalam buku profil seniman budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-248 kalau nggak salah. Jadi tahun 2013 itu yang terdaftar seniman Jogja itu baru sekitar 240-an. Saya masuk ke 238 itu. Jadi itu terus 2014 saya lomba lagi, menang lagi, juga mendapat karya terbaik lagi untuk visual art mas. Jadi ada namanya untuk bidang kriya dan lukis itu saya gabung jadi satu, menjadi itu visual art untuk karya terbaik lagi, the best visual art lagi di festival internasional lagi. Terus 2015 itu karya saya dikoleksi oleh Galeri Nasional. Ada 3 karya yang dikoleksi Galeri Nasional. Dan itu saya amat merasa senang sekali, karena dari koleksi yang ada di Galeri Nasional baru belum ada 2000, sekitar 1800 berapa. Ada 3 karya di situ, saya di situ, maka saya merasa terhormat menjadi, walaupun saya bukan seniman ya, tapi saya merasa terhormat karya saya dikoleksi oleh negara gitu. Itu 2015. 2017 saya mendapat anugerah prestasi dari Dinas Kebudayaan Provinsi ketika saya menjadi PNS, penghargaan saya sebagai PNS. Terus 2018 saya mendapat anugerah kebudayaan dari Gubernur dari Yogyakarta, yang kalau dihitung dari sekarang ya seperti saya sampaikan itu sampai saat ini untuk bidang seni rupa baru sekitar 30-an 2 orang ya. Jadi per tahun hanya sekitar 1 orang ya, untuk bidang seni rupa. Itu alhamdulillah sekali. Mungkin secara materi saya nggak punya apa-apa ya, tetapi mungkin secara prestasi berkesenian mungkin saya bersyukur karena apa yang saya lakukan itu dicatat oleh negara, seperti itu. Begini, jadi kalau media yang saya gunakan itu macam-macam mas. Jadi ada dari aluminium, jadi ada dari fiber, nanti di luar bisa dilihat itu dari fiber. Ada dari kulit, ada juga dari tembaga, ada dari kanvas, ya. Jadi macam-macam. Saya sungguhnya kalau wayang sebagai basic penciptaan saya, tetapi material saya eksplorasi macam-macam. Ya, jadi eksplorasi dari segala material yang saya lihat, pokoknya yang bisa saya gunakan untuk mengungkapkan gagasan saya juga itu saya gunakan. Angan-angan saya sungguhnya nggak begitu besar, cuma sederhana. Pertama saya kepingin masih tetap dikasih kesehatan itu. Terus syukur kalau dikasih umur agak panjang yang sehat gitu. Saya masih bisa bereksplorasi tentang seni tradisi itu. Yang kedua, bagaimana negara ini peduli terhadap seni tradisi yang akan mulai hilang, agar bisa memberi semacam subsidi bagi mereka yang masih sekolah. Kalau perlu ya dikasih beasiswa bagi, misalnya begini, anak-anak yang
mau belajar seni tradisi itu dikasih uang untuk bayar SPP, misalnya untuk beli tas, beli alat tulis gitu. Dan itu saya kira negara mampu lah gitu. Kalau bisa disekolahkan sampai perguruan tinggi. Kenapa begitu? Karena kalau itu menjadi perajin itu cerdas, Mas. Seni tradisi itu orangnya cerdas, maka seni tradisi tidak akan hilang dan akan berkembang. Gitu. Tetapi kalau mereka itu hanya lulusan SD, sekarang pengrajin itu yang tradisi itu rata-rata lulusan SD. Maka bagaimana dia bisa mengembangkan daya cipta mereka? Jelas sulit. Oleh karena itu, kalau pemerintah mau memberi beasiswa sampai perguruan tinggi, punya perajin-perajin yang cerdas, sesungguhnya tidak akan pernah kehilangan uang yang telah diberikan. Nah, seperti itu. Supaya kalau misalnya aku bayangkan, kalau saya cuma dulu tidak sekolah, apakah saya bisa membuat karya yang seperti yang saya ciptakan sekarang, yang saya buat sekarang? Jelas tidak mungkin, karena pola pikir kita sudah berhenti di situ. Seperti itu. Jadi ini harapan yang paling saya inginkan untuk negara, supaya tetap memberi beasiswa pada. Dan ini harusnya di dinas-dinas itu, kalau misalnya suatu saat mereka mendengarkan dari video ini, sudah sering saya sampaikan. Juga saya kepingin masih mendidik tetangga kiri kanan saya. Mudah-mudahan masih mau untuk melestarikan seni tradisi, karena di tempat saya kalau tetangga kiri kanan saya itu ya gratis, Mas. Tetapi kalau orang yang di luar itu bayarnya lumayan mahal, jadi per jam 200.000 kalau tempat saya. Tapi saya pun menerima workshop dengan perjanjian, misalnya workshop untuk lukis kaca, sungging wayang, tata sungging, wayang kulit, itu saya masih menerima. Gitu. Kalau misalnya anak-anak sekolah ya dengan perjanjian. Tapi untuk orang-orang asing, yang orang-orang dewasa atau misal dari perguruan tinggi, saya mesti harus memang memasang tarif itu, karena terus terang saya tidak punya penghasilan selain pensiun ya mereka. Sebenarnya saya nggak minta-minta juga, tapi karena memang saya tidak punya penghasilan ya selain itu ya, karena namanya lukisan kan tidak setiap hari laku kan itu. Kadang-kadang sebulan laku, kadang-kadang berturut-turut bisa laku gitu, tapi kadang-kadang setahun kan nggak mesti bisa laku. Dan kebetulan kalau lukisanku itu juga sampai ini orang Indonesia yang beli sedikit, Mas. Kebanyakan justru malah orang asing. Ya, saya terakhir kemarin dari ngirim ke Swiss, itu dari California, Swiss, Thailand, terus dari Australia, Singapura gitu. Jadi kebanyakan dari luar yang membeli lukisan saya. Orang Indonesia yang lukisan ciptaan saya, yang karya saya yang terakhir termasuk yang realis dan dekoratif itu Indonesia yang beli baru sekitar 6 orang. Kebanyakan dari luar, iya gitu. Dan karena di lingkungan saya itu tidak bayar, harapan saya kalau belajar tempat saya malah saya sangoni ya, mudah-mudahan anak di kiri kanan saya mau belajar. Dan saya sungguhnya sebelum pandemi juga banyak tamu dari luar negeri untuk workshop. Biasanya setiap Februari itu dari Thailand, terus Maret itu dari Filipina, yang itu. Jadi hampir setiap bulan ada dari Korea. Dan yang masih sampai sekarang itu tertib datang itu dari National University of Singapore, itu setiap 27 September itu mesti datang untuk workshop, itu mungkin sampai 20-25 orang. Wow, kalau ini melihat lukisan saya bisa datang ke rumah saya. Wah, gitu. Alamatnya di Gendeng, RT 16 nomor 178 Bangun Jiwo Kasihan Bantul Yogyakarta, atau gunakan aja Google Map Subandi Gianto Art Studio, atau gunakan juga Google Map dengan lukisan kaca Subandi Gianto, itu mesti sampai halaman rumah. Jadi itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.